Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Jadi topik kita hari ini adalah tentang jaringan perpipaan ya. Saya akan share screen. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, jadi seperti bahasan pada topik saluran terbuka ya. Jadi jaringan perpipaan ini sesungguhnya sudah saudara pelajari di mata kuliah hidrolika ya dan teknik irigasi. Nah, mengapa ini kita angkat lagi karena pada mata kuliah bangunan hidrolik ini kita ingin mempelajari ya posisi dari jaringan perpipaan ini terkait atau terhubung dengan bangunan hidrolik yang lain ya. Jadi kita tidak membahas suatu ruas tertentu ya dari sistem penyaluran ini atau jaringan pipa ini, tapi seluruh jaringan ya terhubung dari hulu ya sebagai upstream condition sampai ke user ya sebagai downstream condition. Nah, jaringan perpipaan ini kita desain, kita bangun ya sesuai dengan dua kondisi itu. Ya, jadi yang sangat menentukan adalah upstream condition dan downstream condition. Nah, fungsi ya ini yang saudara harus betul-betul pegang ya manakala kita berkecimpung atau yang menangani ya jaringan perpipaan, maka satu prinsip bahwa mengapa kita gunakan jaringan perpipaan atau salah satu keunggulan ya dari jaringan perpipaan dibanding dengan jaringan saluran terbuka adalah jaringan perpipaan ini memaintain dua jenis head ya, memaintain pressure head dan elevation head supaya konstan ya, supaya tidak berkurang ya, supaya tidak berkurang selama sepanjang lintasan ya. Nah, berkurangnya head pada jaringan perpipaan itu lebih dikarenakan adanya head loss ya, losses khususnya akibat friction ya, friction loss ya, atau minor losses yang lain ya, sambungan-sambungan, belokan ya, cabang dan seterusnya gitu. Ya. Tapi tidak seperti di saluran terbuka ya yang mengandalkan gravitasi atau mengandalkan elevation head ya dari satu ruas saluran ke ruas yang lain ya. Nah ini bedanya ya, ini bedanya. Nah jaringan perpipaan ini banyak kita jumpai ya nanti
itu di sistem supply air bersih. Ya. Sistem supply air bersih, baik pada jaringan transmisi, ya, yang membawa air baku dari sumber menuju unit produksi. Ya. Nah, di samping itu juga akan kita jumpai, ya, banyak kita jumpai pada jaringan distribusi yang membawa air bersih, ya, dari produksi unit produksi ke konsumen, ke user. Ya. Nah, tentu saja ini mempunyai karakter yang berbeda, ya, transmisi dan distribusi. Ya, transmisi dan distribusi. Nah, untuk jaringan transmisi umumnya kita membawa air itu dari suatu titik, ya, ke suatu titik. Ya. Jadi saya ulang lagi, ya, untuk transmisi kita membawa air itu dari suatu titik ke suatu titik. Nah, ini tentu berbeda hanya dengan distribusi. Ya. Jadi kalau transmisi, ya, kita membawa air dari A, ya, ke B. Sepanjang perjalanan ini tidak ada fungsi lain. Jadi betul-betul jaringan penyaluran, ya, yang kita bangun itu tugasnya hanya untuk membawa suatu debit, ya, dari titik A menuju titik B. Ya. Nah, pada saluran terbuka, ya, maka perjalanan, ya, sepanjang lintasan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi, ya, kondisi topografi. Jadi betul-betul kita mengandalkan topografi, ya, sehingga head loss itu memang sangat dipengaruhi oleh topografi lahan, ya, sepanjang perjalanan, ya, sehingga sedemikian rupa sampai ke tujuan. Apakah itu unit produksi air bersih, apakah untuk pembangkit listrik, ya, ataukah untuk mengairi lahan irigasi. Ya. Nah, berbeda dengan jaringan perpipaan. Ya. Jaringan perpipaan hampir tidak terpengaruh, ya, oleh kondisi topografi sepanjang lintasan. Jadi boleh jadi misalnya di satu titik tertentu ada naik, misalnya, ya. Saya di sini naik 1 meter, ya, kemudian turun lagi. Dan di sini naik lagi, ya, 0,5 meter, turun lagi. Nah, itu jaringan perpipaan tidak terpengaruh. Mengapa? Karena dia memaintain pressure head dan elevation head. Nah, oleh karenanya karena fungsinya menjaga, ya, mempertahankan supaya pressure head dan elevation head tadi quote and quote konstan, ya, maka jangan sekali-kali jaringan perpipaan ini bocor, ya, bocor. Karena kalau bocor, tidak saja air yang di bawah itu hilang, tapi justru yang lebih penting adalah head itu hilang, ya, terutama pressure head, ya, itu bisa hilang. Ya. Nah, oleh karena dalam nanti membangun jaringan perpipaan, satu hal yang betul-betul harus dipastikan adalah tidak adanya kebocoran, ya, tidak adanya kebocoran. Nah, itu komparasi, ya, antara jaringan perpipaan dengan saluran terbuka. Ya. Dua-duanya bisa digunakan untuk ketika keperluan ini. Ya. Oke, ya. Nah, juga sekali lagi, ya, yang sangat menentukan adalah upstream condition dari A, ya, dan downstream condition dari B. Ya. Jaringan perpipaan sekali lagi hampir tidak terpengaruh, ya, dengan kondisi selama
perjalanan, kecuali kondisi ekstrim ya, Jadi sekalipun misalnya dari sini dari A turun terus kemudian B-nya ini naik lagi, dia tidak akan terpengaruh. Mohon maaf terputus. Oke. Nah itu transmisi ya, transmisi. Beda dengan transmisi ya, pipa distribusi. Nah, pipa distribusi ya misinya lain, ya, misinya lain. Kalau pipa transmisi tadi membawa dari satu titik ke satu titik ya, tertentu, kalau pipa distribusi dari satu titik ke beberapa titik, ya, sesuai dengan fungsinya untuk mendistribusikan air, untuk membagi air. Nah, sudah barang tentu ada fungsi tambahan di situ, ya, fungsi tambahan di situ, ya, di samping membawa debit dan head, ya, yang diperlukan, dia harus bisa membagi, ya, membagi secara fair gitu ya, ya supaya yang hilir ya masih bisa kebagian sekalipun digunakan di bagian hulu ya. Jadi beberapa kasus yang sering terjadi adalah pada saat kita harus membagi dengan satu jaringan perpipaan ya, itu persoalannya adalah cukupkah itu air yang dibawa itu untuk memenuhi kebutuhan di bagian hilir ya. Jadi seringkali ya kalau seperti ini ya, untuk zona B misalnya dia masih cukup ya. Untuk C masih cukup ya. Lambat laun ke arah hilir D mungkin sudah mulai berkurang ya, tidak cukup ya. Terus persoalannya adalah semakin ke hilir debit sisa ya itu semakin kecil dan kemudian user atau konsumen di bagian hilir menjadi korban ya. Nah, oleh karenanya satu prinsip dalam jaringan perpipaan ya, kalau tadi membawa dari satu titik ke satu titik yang lain ya, dari A ke B itu ya itu yang kita pelajari di mata kuliah hidrolika dan irigasi. Nah, untuk air bersih dalam sistem distribusi sering kemudian kita mengandalkan jaringan yang paralel ya. Jadi tidak seri seperti ini ya, di mana semakin ke hilir semakin kecil ya, tapi kita buat paralel. Nah, dengan sistem paralel ini kita pastikan bahwa debit untuk zona B, debit untuk zona C, dan debit untuk zona D, dan seterusnya ke hilir, itu sudah dibagi pasti di titik sini. Ya. Sudah dibagi pasti. Jadi sekali kita menyambungkan, ya, membuat koneksi ya, antara pipa dari A kemudian lari ke B, C, dan D, ya. Kemudian kita tentukan diameter pipa masing-masing, ya, maka sampai ke zona target, ya, debitnya adalah sebesar itu. Ya. Nah, sehingga
sistem paralel ya atau branch atau bercabang ini ya menjadi salah satu metode ya bagaimana membangun jaringan pipa untuk distribusi ya. Jadi ini bisa untuk irigasi, bisa untuk suplai air bersih ya atau kegunaan yang lain. Nah, ada kalanya ya dan ini diterapkan khususnya untuk suatu zona pemanasan tertentu ya. Jadi sistem melingkar ya, sistem melingkar. Nah, kelebihan dari sistem melingkar ini adalah bisa saling mengisi ya, sharing debit dan head ya antar zona ya, antar zona dan ya relatif hemat pipa ya, hemat pipa. Nah, hanya barangkali sistem kontrolnya mesti mesti bagus ya, tidak seperti branch tadi ya, itu bisa kontrol atau dikendalikan dari upstream ya, dari upstream ya. Biasanya ada semacam valve otomatis ya, valve otomatis dari pressure regulator valve ya kalau branch itu ya. Nah, sehingga kita bisa memantau apakah tekanan pada satu zona itu cukup atau tidak. Di loop juga bisa. Nah, biasanya itu ada di percabangan dari jaringan utama ya. Itu ada PRV ya. Ataupun yang sifatnya tidak tetap ya, tapi dia bisa memonitor ya berapa pressure atau berapa head ya yang bekerja ya pada jaringan perpipaan ya. Nah, itu prinsip dasar dari jaringan perpipaan ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Bapak mau bertanya, Pak? Ya, siapa ini? Lutfi, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk jaringan perpipaan sendiri untuk diirigasi apakah masih menggunakan efisiensi begitu, Pak? Bagaimana bisa diulang? Kalau untuk jaringan perpipaan diirigasi apakah masih menggunakan efisiensi, Pak? Misalnya 0,8, 0,7 dan lainnya, Pak? Oh, enggak, ya, tidak. Jadi kalau untuk irigasi, jadi ini karena sesuai dengan tujuannya tadi ya, sesuai dengan tujuannya, kecuali kehilangan head karena friction loss ya, itu yang lain tidak boleh ada. Ya. Jadi seharusnya kalau debit, ya, debit itu antara yang di upstream sama di downstream sama. Ya. Jadi 100% dari efisiensi penyaluran. Ya. Tapi untuk head ya pasti berkurang karena ada friction losses ya. Friction losses, jadi friction losses itu hanya mengurangi headnya, ya, tapi debitnya 100% utuh ya, tidak ada yang kecuali bocor ya, kecuali bocor. Jadi jaringan perpipaan seharusnya membawa debit yang sama ya, dari titik upstream menuju titik downstream. Gitu Lutfi. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan yang lain. Nah, kalau saudara masih ingat ya, mengapa efisiensi di sprinkler, di tetes itu ya, itu kan kalau sprinkler 85% ya, tetes 95%, itu dia efisiensi penyalurannya itu 100%. Yang membuat dia 85% itu efisiensi distribusi. Ya.
Jadi fenomena tadi ini ya. Jadi transmisi, distribusi ini juga berlaku untuk irigasi. Ya, hanya kalau irigasi ditransmisikan menuju ke manifold, ya. Ini penyaluran saja. Nah, ini yang 100%. Betul, ya, 100%. Tapi begitu sampai di manifold kemudian didistribusikan, ya, apakah menggunakan sprinkler ataukah menggunakan micro irrigation, ya, trickle irrigation, ya, dia lossesnya itu ada di sini, distribusi ini, ya, distribusi. Jadi jadi lossesnya tidak karena pipanya, ya, tidak karena pipanya. Ya. Di sini karena di nozzle-nya itu begitu keluar dari nozzle, nah, dia sudah tidak uniform, ya. Begitu keluar dari emitter, ya, tidak uniform. Ya. Tapi dari sumber, ya, ke PRV sampai ke nozzle sampai ke emitter itu 100%. Ya, gitu ya. Jadi losses 15% di sprinkler itu karena penyiramannya itu. Ya. Ini juga begitu, ditetes juga begitu karena penetesannya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada ini saya hanya meremind saja, ya, di teknik irigasi sudah kita pelajari, ya, bahwa setiap kali kita menetapkan, ya, atau membeli pipa, ya, maka selalu 3 parameter ini, ya, jenisnya apa, dimensinya berapa, dan kekuatannya berapa, ya, selalu, ya. 3 parameter ini yang membedakan harga pipa. Jadi jangan hanya misalnya jenisnya saja, ya, atau jenis dan dimensi biasanya kita. Pipa PVC diameter sekian, gitu. Karena berbeda ketebalan itu signifikan. Ya. Tidak hanya PVC, ya, galvanized juga begitu, aluminium juga begitu. Ya. Jadi ingat ini, ya. Jadi setiap beli pipa maka jenisnya apa, dimensinya berapa, lalu kekuatannya berapa. Biasanya ini ditunjukkan ketebalan. Ya. Umumnya berbagai jenis pipa itu ada 2 ketebalan. Ya. Ketebalan sedang sama ketebalan yang tebal, ya, yang kuat. Kemudian yang kedua, ya, bahwa dimensi terutama diameter, ya, dan panjang itu sudah standar, ya. Jadi standar pabrikan maksud saya. Jadi merek dagang tertentu, ya, kalau dia pipa tebal, ya, ini dimensinya. Ya, ini untuk PVC. Kalau dia pipa tipis, ya, ini. Jadi misalnya Anda nyari pipa tipis yang diameter 1 in, nggak ada. Ya. Paling kecil 1/4. Ya. Kalau 1 in dan yang lebih kecil itu hanya untuk pipa tebal. Ya. Bagian pressure-nya 10 kilogram per sentimeter. Oke, itu untuk meremind karakter atau kriteria pipa, ya. Oke, mari kita lihat beberapa ilustrasi contoh perhitungan friction head loss, ya. Sebelumnya saya ingin menggarisbawahi, ya, kalian semua saya pikir sudah mengenal apa itu formula Hasan and William, ya. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa formula Hasan William ini, ya, kemudian sudah diprogramkan, ya, untuk adanya satu nomogram, ya. Nomogram adalah cara baca dan cara analisis, ya, yang kemudian memudahkan seseorang, ya, untuk mendesain, ya, untuk merancang atau menentukan dimensi pompa sesuai dengan yang dibutuhkan, ya. Nah,
terkait dengan nomogram ini, ya, ini saya ingin menggarisbawahi ya, mudah-mudahan kita terinspirasi, ya, terinspirasi. Maksud saya kita adalah kita dengan background atau profesi engineer, ya. Jadi sedapat mungkin nanti mungkin dalam perjalanan Anda, ya, kalau masih bekerja di jalur teknik sipil, ya, jadi sedapat mungkin buatlah inovasi, ya, buatlah inovasi berupa nomogram, ya, sehingga formula-formula yang rumit, ya, itu menjadi lebih mudah, ya, lebih mudah. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang WIR, belajar tentang revise, ya, itu juga bermuara di quote-unquote nomogram, ya, bermuara di kurva, bermuara di tabel, ya, sehingga orang tidak perlu lagi menghitung, ya, rumus yang demikian rumit, kemudian menjadi mudah bagi penjaga bendung, ya, mengkonversi head menjadi dB, gitu, ya. Nah, nomogramnya Eisenwilliam ini sekarang melekat pada setiap produk pipa, ya, pipa-pipa dengan merek dagang yang sudah go internasional, ya, itu selalu dilengkapi dengan nomogram, ya, selalu dilengkapi dengan, dan karena dengan nomogram itu orang menjadi jauh lebih mudah, ya, tidak lagi dia harus menghitung, ya, formulanya Eisenwilliam, ya, tapi sudah langsung menggunakan atau bisa menentukan, ya, dengan sangat mudah dimensi pipa, ya, yang harus digunakan. Nah, mari kita lihat contoh yang pertama, ya. Contoh yang pertama adalah bagaimana perilaku atau debit yang dihasilkan, ya, oleh sebuah pompa, ya, oleh sebuah pompa yang mempunyai pressure head 15 meter, ya, 15 meter, kemudian dialirkan, ya, sepanjang pipa diameter 2 in, ya, diameter 2 in. Nah, pertanyaannya sepanjang 500 meter, ya, apakah masih ada debit atau apakah ada debit yang keluar di ujung pipa ini, ya. Nah, kembali ke Eisenwilliam tadi, ya, ada tiga, ya, tiga parameter yang saling terkait. Ya, yang pertama adalah parameter head, ya, parameter head. Yang kedua adalah diameter, ya. Yang ketiga adalah dB. Ya, dB. Nah, hanya saja untuk head itu, ya, head itu sifatnya adalah gradien, ya, gradien. Jadi satu energi tertentu, ya, tinggi energi tertentu, ya, untuk panjang sekian meter atau sekian feet, ya. Nah, untuk Eisenwilliam, ya, kalau kita menggunakan British, ya, itu 100 feet, ya. Jadi berapa tinggi energi per 100 feet, ya, gradien. Atau kalau dia menggunakan satuan internasional metrik, ya, itu per 100 meter, ya. Nah, sehingga harus kita biasakan dalam jaringan perpipaan, ya, pada saat ada pressure head 15 meter, maka pasangannya adalah berapa jauh dia akan melintas, gitu, ya, dari 15 meter per 500 meter. Dan tentu itu angkanya akan berbeda, sama-sama pressure head 15 meter yang dihasilkan oleh pompa, kalau panjang pipanya 1000 meter, panjang pipanya 2000 meter, panjang pipanya 3000 meter, ya. Jadi gradien yang bekerja itu berbeda, ya. Itu tolong diingat-ingat itu, ya. Jadi sekali lagi dalam menggunakan rumus, ya, maupun nomogram Eisenwilliam, ya, yang dimaksud dengan head itu adalah head per panjang lintasan, ya, per panjang. Semakin panjang lintasan, ya, dengan pressure head yang sama,
ya tentu gradiennya semakin kecil, ya. Sehingga bisa jadi pada satu titik tertentu, jadi mungkin sepanjang 10 kilo tidak ada debit ya, yang keluar. Ya. Sekalipun pompa ini di upstreamnya, ya itu menghasilkan suatu debit di hulu. Ya. Ya, tapi debit air itu tidak akan keluar sampai ujung. Ya, apabila panjang lintasan ini relatif panjang sedemikian rupa sehingga ya, gradien ini menjadi tidak berarti. Ya, 15 meter ini tidak. Ya. Oke ya, dari 3 parameter kunci ya, gradien, head per panjang lintasan, diameter pipa, debit. Ya. Nah, dengan nomogram, ya, angka-angka perhitungan tadi menjadi lebih mudah. Ya. Yang saya ingin ingatkan di sini adalah ya, gradien. Ya. Kalau menggunakan British unit ya, per 100 feet, ya. Berapa PSI per 100 feet. Kalau menggunakan metrik, berapa meter per 100 meter. Ya. Kemudian diameter dalam satuan inci, ya. Kemudian debit dalam satuan galon per menit, kalau itu British unit, ya, kemudian menggunakan liter per detik kalau itu satuan metrik, ya, metrik atau meter kubik per detik, ya, tergantung pada nanti nomogram yang digunakan. Ya. Nah, saya pikir metode atau cara memperoleh nilai-nilai tadi sangat mudah ya, dan Anda saya pikir sudah pernah menggunakan ini ya, familiar ya. Jadi di sini ada friction loss ya, atau gradien ya, yang tersedia itu PSI per 100 feet ya, atau meter per 100 meter. Ini kebetulan nomogram dalam satuan British ya. Kemudian ada flow-nya galon per menit ya. Kemudian ada garis-garis diameter ya, dalam satuan inci. Ya. Nah, dalam contoh tadi 15 meter per 500 meter, ya, itu setara dengan 1,3 PSI per 100 feet, ya, ini garisnya. Ya. Lalu kita potongkan dengan diameter pipa 2 in, ya. Nah, dari titik potong ini kita bisa tarik garis ke debit, ya. Kita peroleh angka 40 galon per menit, ya, atau setara dengan 2,4 liter. Ya. Jadi inilah debit yang dihasilkan di ujung pipa, ujung hilir, ujung downstream, ya, ujung downstream. Ya. Nah, head yang bekerja adalah sebesar 1,3 PSI per 100 feet, ya, per 100 feet. Head yang bekerja. Dari mana headnya? Dari pressure head, ya, dalam kasus tadi. Nah, hal yang serupa bisa kita lihat dari kasus yang lain, ya. Yaitu kalau head itu kita peroleh dari elevation head. Ya. Kalau tadi pompa berupa pressure head, nah sekarang elevation head. Dan pemahamannya sama, ya, elevation head sebesar 15 meter tadi melintas sepanjang 500 meter. Ya, jadi sekali lagi, ya, yang bekerja adalah gradien, ya. Nah, hanya di sini sumber dari head itu adalah elevation head. Ya. Kalau tadi pressure head, ya, berupa pompa. Ya. Nah, ini yang kemarin kita pelajari, ya, yang di-create oleh Weir, ya, yang di-create oleh Weir, kemudian digunakan oleh intake, ya, kemudian dialirkan, ya, dialirkan dengan saluran terbuka, ya, dialirkan dengan pipa, ya, tergantung pada nanti pengguna. Nah, sehingga sebetulnya dua kasus yang berbeda ini adalah serupa, ya, serupa dalam perhitungan gradien, ya, serupa dalam perhitungan gradien. Ya. Nah, kemudian seperti tadi saya sampaikan di awal, ya,
dengan menggunakan jaringan perpipaan, maka kita maintain elevation head ini supaya tidak berkurang, supaya terjaga 15 meter, ya. Tidak ada kebocoran. Nah, tapi karena sepanjang perjalanan itu ada friction loss, ya, maka 15 meter lama-lama juga habis, ya, tergantung pada panjang lintasan. Ya. Semakin panjang lintasan, semakin kecil gradien, semakin kecil debit yang dihasilkan. Ya. Nah, sehingga kalau kita hitung, ya, maka gradien yang ada tadi 1,3 psi per 100 feet, ya, kemudian pipanya 2 in, ya, dengan menggunakan nomogram debitnya 2,4. Ya. Jadi baik dengan pompa, ya, mesin hidrolik, ya, maupun dengan elevation head, bangunan hidrolik, ya, maka nomogram Hazen-Williams ini bisa kita gunakan, ya, Ya. Jadi tidak terpengaruh oleh sumber head itu apakah dia pressure head ataukah dia elevation head. Ya, dua-duanya itu bisa kita hitung, ya, diameter pipanya dengan menggunakan nomogram ini. Nah, kalau kita lihat kecenderungannya, ya, jadi kalau tadi dengan 2 in, ya, debitnya 2,4. Ya. Kemudian dengan 3 in, ya, debitnya 6,6. Ya. 6,6. Dan kita perbesar lagi dengan 4 in, ya, debitnya 13,3. Ya. Ini artinya bahwa semakin besar, ya, diameter, semakin besar debit. Ya. Mengapa? Karena semakin besar diameter, semakin kecil friction loss. Ya. Jadi saya ulangi lagi, semakin besar diameter, semakin besar debit. Semakin besar diameter, karena semakin besar diameter, semakin kecil friction loss. Nah, sehingga ada pandangan umum yang ada ilusi di situ, ya. Masih banyak berpendapat kalau mau memperbesar debit jaringan perpipaan, maka diameter pipa harus diperkecil. Itu salah. Ya. Itu salah. Jadi kalau diameter pipa diperkecil, maka friction loss semakin besar. Ya. Friction loss semakin besar, debitnya semakin kecil. Nah, mengapa ada ilusi? Ya? Karena yang dilihat oleh yang nampak oleh mata normal itu adalah yang besar itu kecepatannya. Ya? Karena diameter semakin kecil, maka luas penampang basah semakin kecil. Ya? Sedangkan Q sama dengan V kali A, ya? A-nya semakin kecil, V-nya semakin tinggi. Ya. Nah, jadi kalau diameter diperkecil, yang besar bukan debitnya, tapi kecepatannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Belum, Pak. Ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Terus ya? Oke. Baik, saya lanjutkan. Ya. Pada kasus yang kedua ini, ya, kasus bandingkan, ya, untuk debit yang besar, ya.
kemarin di praktikum saudara kemarin ada beberapa studi bisa menggunakan diameter 2, 3, atau 4 ya. Nah, tapi kalau dari perhitungan ini untuk 20 liter per detik cukup menggunakan 2 pipa ini saja ya. Pipa 3N debitnya sekian, pipa 4N debitnya sekian. Nah, sehingga kalau kita menggunakan 2 jalur pipa ya, 2 jalur pipa dengan potensial energi yang sama ya, maka sampainya di sini debit sebesar 20 liter per second. Nah, pilihannya adalah bisa juga menggunakan 1 jalur pipa, ya, 1 jalur pipa. Ya. Jadi instead of 3N dan 4N yang jumlahnya 20 liter, ya kita bisa menggunakan 1 jalur pipa dengan gradien yang sama, ya, dengan elevation head yang sama, yaitu 1,3 psi per 100 feet, ya, kita bisa memperoleh debit 20 liter per second ya dengan diameter 5N ya. Nah, sehingga dalam hal ini ya dari sudut pandang hidrolika sama saja ya. Sama saja kita menggunakan 4N dan 3N ya, 2 jalur masing-masing dengan debit 220 kpm dan 110 kpm atau menggunakan 1 jalur 5N. Nah, mana yang dipilih? Tentu ini dengan pertimbangan lain ya. Biasanya pertimbangan operasi ya. Biasanya pertimbangan operasi. Jadi misalnya pertimbangan operasi itu katakanlah turbin ya yang akan digunakan itu lebih cocok untuk debit sekian, ya maka gunakan 1 pipa ya. Atau penggunaan lain ya, misalnya air bersih misalnya membawa mata air ya, kalau ini kebetulan sesuai dengan jumlah penduduk desa misalnya, ya sudah pakai 2 pipa akan lebih bagus ya dari sumbernya ya, yang tadi prinsip pembagian yang adil tadi ya, yang mencukupi tadi ya. Jadi betul-betul pertimbangannya sudah tidak lagi hanya pertimbangan hidrolika ya, tapi sudah mempertimbangkan ketimbangan ya. Oke, itu contoh yang kedua yang ingin saya sampaikan ya. Ada pertanyaan? Nanti dengan teori ini Anda cek ulang ya, seperti apa di studi kasus kelompok praktikum Anda ya, terutama ini untuk pipa besar untuk PLTA ya. Baik, kalau tidak ada ya, tentu di samping menggunakan nomogram kita bisa menghitung ya. Yang pasti adalah bahwa 3 parameter ini masih bukan masih ya, selalu digunakan ya. Jadi head ya, dan debit dan diameter ya. Jadi yang saya ingin ingatkan lagi ya, bahwa debit dan diameter pipa ini merupakan
berbanding lurus, ya, bukan berbanding terbalik. Jadi berbanding lurus. Semakin besar diameter, ya, semakin besar debit. Oke, itu materi kuliah kita hari ini. Sebelum masuk ke contoh soal, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, tidak ada yang bertanya? Bisa kita lanjut? Mau nanya Pak. Ya. Nanya Pak, kalau misalnya untuk perhitungan debitnya kita pakai persamaan Manning bisa nggak Pak? Jadi pakai faktor kekasaran gitu Pak. Pakai persamaan? Persamaan Manning Pak. Manning? Iya Pak. Seingat saya persamaan Manning itu bukan untuk aliran penuh saluran tertutup, ya? Untuk saluran terbuka ya Pak ya? Nah, saluran terbuka ya. Jadi persamaan Manning itu berlaku karena tidak ada pressure head di situ, dan head yang bekerja adalah head atmosfer. Ya. Ya. Saya belum pernah menjumpai persamaan Manning yang untuk saluran tertutup. Ya. Tapi mungkin kalau Anda temukan itu boleh kita diskusikan. Nah, begitu kalau itu, jadi makanya gini, ya jadi dalam perjalanan terutama ini di penyaluran itu ya, transmisi tadi itu, ya. Jadi kita usahakan itu tidak pressure tadi itu tidak menjadi tekanan atmosfer sebelum sampai di tujuan, gitu, ya. Sebelum sampai di tujuan. Kecuali kita punya elevation head yang cukup. Gitu. Nanti di contoh soal ini. Itu Lutfi. Tadi yang tanya siapa? Lutfi ya? Iya Pak, iya Pak. Baik, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, ini ada studi kasus ya. Jaringan air bersih pedesaan. Ya. Kasusnya sederhana, tapi saya melihat di sini bisa kita jadikan exercise ya, untuk belajar tentang jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Ya. Termasuk tadi pertanyaan Lutfi tadi. Jadi kasusnya begini, ada mata air ya dengan debit 100 liter per detik. Oh ya, ini nanti untuk praktikum ya. Jadi dikerjakan untuk praktikum hari Jumat ya. Untuk praktikum nanti setelah UTS ya, hari Jumat ini masih saluran terbuka ya? Iya Pak. Iya Pak. Jadi topik ini untuk nanti setelah UTS ya. Bahannya ini ya. Jadi ada mata air debitnya sekian 130 ya. Kemudian dia dialirkan dengan saluran terbuka. Ya, saluran terbuka sepanjang 900 meter. 900 meter ya.
Nah, elevasi US ya, ini 1450, elevasi BP itu 1400. Ya, jadi beda elevasi ini 50 meter dengan saluran terbuka. Ya, dengan saluran terbuka. Kemudian dari bak penampung ini, ya, bak penampungnya ini, ya, ini saluran terbuka, ya baknya juga terbuka juga. Artinya terbuka itu muka air ini muka air apa namanya atmosfer, ya, tidak ada pressure head, tidak ada pressure head, ya. Itu dibawa ke BA, ya, itu elevasinya 1380, ya, jadi ada beda elevasi 20 meter, ya, sepanjang 1 kilometer, ya, sepanjang 1 kilometer, ya. Kemudian sampai di sini air digunakan secara intensif oleh masyarakat, ya. Masyarakat di mana pipanya adalah 3 in. Kalau di sini pipanya 4 in. Dan dari sini P11, ya, PI1, ya, mengambil yang terakhir, ya, itu dibawa lagi untuk mensuplai masyarakat di sini dengan pipa 2 in. Jadi pipanya itu 4 in, 3 in, 2 in, mengecil, ya. Nah, sampai kemudian habis, ya, stop di sini. Nah, kasusnya adalah masyarakat yang di sini nggak kebagian air. Ya. Kan ada 2 kelompok masyarakatnya, ya, di upstream atau di bagian hulu, sama di bagian hilir. Ya. Di bagian hulu cukup, bagian hilir tidak cukup. Lalu mereka berunding, bermusyawarah, ya, mengusulkan, jadi usulan masyarakat. Ya. Jadi diagnosis mereka adalah pipa N, ya, pipa 4N ini kurang besar, ya. Karena kurang besar maka debitnya nggak besar. Ya, mereka mengusulkan ganti 6 in, ya, pipa sepanjang 1 kilometer. Supaya apa? Supaya debitnya cukup sampai ke hilir. Ya. Ya. Jadi logiknya seperti itu. Ya, logiknya seperti itu. Nah, menurut pendapat saudara, apakah betul itu diagnosis itu? Ya. Jadi pertama tentu dilihat dari besaran debit, ya, dan yang kedua adalah ditinjau dari tadi metode membangun jaringan pipa distribusi. Ya. Ya. Kalau pipa transmisi ini oke nih, dari sini terus ke sini, dari suatu titik ke satu titik tertentu oke. Tapi kalau mendistribusikan dari satu titik ke beberapa titik, nah itu tidak pas tadi kan teorinya kan. Jadi lebih cocok menggunakan paralel atau loop, ya. Nah, ini praktikumnya adalah bagaimana rekomendasi mahasiswa, ya. Jadi rekomendasinya adalah bermuara pada solusi bahwa penduduk dapat air bersih. Ya. Jadi tidak hanya sampai di hidran-hidran umum, ya, atau percabangan, tapi bagaimana supaya penduduk itu dapat air bersih. Oke, ini untuk praktikumnya, ya. Oke, begitu kuliah hari ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan kuliah kita. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang contoh soal terakhir tadi, Pak, untuk yang praktikum itu data ketinggiannya ada tidak, Pak, ya? Ada. Nanti saya berikan, ya, ada. Ada semua. Ketinggian terus jumlah kakak ada. Nanti saya posting di grup, ya. Output akhirnya itu yang penting masyarakat itu sendiri tercukupi, ya, Pak, ya? Ya, targetnya masyarakat cukup. Ntar saya buka lagi, ya. Baik, Pak. Sudah nampak? Sudah, Pak.
Ya, jadi ini dari sumber ke BP, sumber itu elevasinya 1450, BP 1400. Jadi ini beda elevasinya 50 meter, sepanjang lintasan 900 meter. Dan dari BP ke PA 1400 ke 1380, jadi beda 20 meter ya untuk lintasan 1000 ya. Kemudian ini lintasan 370 itu P1 ini yang nggak ada ya. P1 elevasi berapa nggak ada ya. Nanti saya. Kemudian yang BD yang ada. BD itu ini ya. BD itu 1350. Ya. Jadi ya 30 meter. Kayaknya BA ini sama dengan P1 deh. Atau nanti saya cek lagi nih. P1-nya kok nggak ada. Ya. Jadi itu agar diketahui. Nah, yang saya ingin nanti mahasiswa mengembangkan ini tidak saja membetulkan atau menyalahkan diagnosis ini, ya, tapi memberikan solusi terbaik. Ya. Memberikan solusi terbaik itu maknanya begini. Bagaimana repeat yang ada itu, ya, digunakan seoptimum mungkin, bukan semaksimal mungkin ya, seoptimum mungkin untuk memenuhi ya masyarakat di sini. Satu, ya. Kemudian kalau dia ada sisa, ya dia itu bisa digunakan untuk hal yang lain, ya. Hal yang lain. Karena nanti Anda boleh hitung, ya. Ini yang diperlukan hanya berapa liter per detik, gitu. Ya. Padahal ada 130 liter per detik dan air bersih, mata air. Nah, sehingga Anda bisa juga kritisi penggunaan saluran terbuka. Ya. Karena ini kualitas airnya bersih, berarti dia bukan berkualitas air baku, tapi dia sudah berkualitas air bersih. Ini bisa Anda kritisin. Nah, sehingga maksud saya nanti dengan perbandingan ini dengan RAB tentu ya, tidak hanya hidrolika ya. Jadi berapa biaya ya rekomendasi Anda itu, kemudian berapa biaya usulan masyarakat ya, Anda bandingkan nanti ya. Tentu kalau ini mengganti 4 in menjadi 6 in ya boleh jadi sangat mudah dihitung, tapi saya ingin Anda juga memberikan rekomendasi dari mata air ke bak ini, terus kemudian bagaimana seharusnya bak ini ya. Ya, misalnya dari mata air menggunakan pipa, ya, boleh jadi bak ini menjadi tidak penting gitu. Ya, bak ini menjadi tidak penting. Ya. Jadi head yang di bawah itu di-maintain ya utuh sampai dengan BA, gitu. Nah sampai BA mungkin sudah mulai pipa distribusi. Ya. Jadi di upstream mulai dari mata air sampai BA ini pipa transmisi. Sampai BA sudah distribusi ya. Untuk menjamin tadi, untuk memastikan bahwa masyarakat di bagian hilir juga kebagian gitu, ya. Nah, implikasi dari rekomendasi mahasiswa itu silahkan nanti dihitung ya dengan real price ya, real price harga pipa sekarang ya. Begitu Akbar. Bapak izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kira-kira ada data mengenai kebutuhan debit di akhirnya nggak, Pak? Misalnya kebutuhan debit di masyarakatnya berapa? Jadi yang dibutuhkan masyarakatnya itu senilai berapa liter per detik gitu, Pak? Oke, jadi kebutuhannya itu untuk pedesaan itu 100 liter per detik, 100 liter per hari per orang. 100 liter per hari per orang. Nah, kemudian jumlah kakaknya itu 200 kakak. 200 kakak masing-masing zona ya. Ya, Pak. Masing-masing zona. Jadi kan ini ada dua zona tuh. Ya. Iya. Zona
Ini 200 KK, kemudian di sini 200 KK. Nah, Anda bisa tadi mungkin saya salah sebut ya, tidak harus sampai meteran di konsumen ya. Boleh saja misalnya Anda pakai sistem keran umum ya. Pakai keran umum terus kemudian ada reservoir ya. Terserah Anda bisa pakai sambungan konsumen langsung per KK ya. Seperti apa. Nah, tapi bisa juga misalnya berapa misalnya 10 KK satu reservoir mini ya, mini reservoir. Ya. Silakan aja Anda improvisasi lah ya. Nah, tapi yang saya inginkan adalah air itu dari mata air sampai ke konsumen ya, sampai ke konsumen. Nah, konsumennya kalau pakai sistem perkotaan kan itu meteran per sambungan rumah toh ya. Sambungan rumah itu. Nah, dalam hal ini karena ini di pedesaan bisa saja ya Anda berikan alternatif mini reservoir yang bisa melayani 5 sampai 10 KK begitu di situ ya. Nah, biasanya kalau pedesaan sekaligus itu untuk menjaga ini kekerabatan ya. Kekerabatan mereka masih ya bisa bertemu lah di mini reservoir tadi. Ya. Nah, yang saya harapkan nanti exercise-nya itu desainnya sampai di situ. Ya. Anda boleh bikin sambungan rumah, ya, bisa bikin keran umum berupa mini reservoir untuk 5 sampai 10 rumah. Ya. Nah, saya ingin nanti kita bisa diskusi penentuan debit itu, ya. Ya, penentuan debit ini menjadi menarik ya. Kan tadi diketahui hanya 100 liter per hari. Ya. Jangan lupa ya, bukan per detik ya, 100 liter per hari ya, per orang ya. Nah, nanti ini menjadi liter per detik, saya pikir dengan silakan nanti Anda browsing ya. Misalnya PDAM DKI dia pakai faktor berapa ya, nanti PDAM Kota Bogor pakai faktor berapa ya. Syukur-syukur Anda bisa dapat standar misalnya Tokyo gitu ya, kota metropolitan di negara maju gitu ya. Nggak apa-apa, kita bandingkan itu. Nah, nanti baru itu kemudian terasa itu ya, angka ini ya, angka 130. Begitu? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Untuk UTS baru saya jelaskan nanti hari Sabtu ya. Baik, Pak. Kuliah pengganti drainase ini K2 nanti sore ya? K1, Pak. Ini K1 ya? Iya, Pak. K1 kapan penggantinya? Sore ini, Pak, jam 4. Sore ini ya?
Bapak, ini kan tadi ada bak penampung ya Pak, itu memperhitungkan fluktuasi debitnya juga nggak Pak, atau dianggap konstan aja Pak? Bagaimana? Untuk bak penampung ini, kan ada bak penampung kan Pak 9 meter kubik, itu memperhitungkan fluktuasinya atau konstan aja Pak dianggapnya? Ya, jadi ini siapa yang tanya? Lutfi Pak. Lutfi ya. Ya, itulah sekaligus nanti Anda kritisi ya. Kalau dengan sistem saluran terbuka ya, lalu ada bak penampung dalam tanda kutip ya. Ada kritisi apakah itu betul-betul sebagai bak penampung ya, ataukah dia ya bak untuk saja transit saja gitu. Ya, transit. Jadi di sini nanti Anda kritisi apakah dia memang betul fungsinya itu reservoir atau dia transit saja, ya, transit saja. Nah, kemudian yang kedua adalah Anda kritisi saluran terbukanya itu, ya, saluran terbukanya itu. Jadi tadi dari mata air ke bak menampung itu kan ada beda elevasi 50 meter, ya. Nah, dengan saluran terbuka maka 50 meter itu hilang, ya. 50 meter itu hilang menjadi hanya sebesar elevasi di bak penampung. Ya, ini nanti Anda kritisi di situ. Kalau Anda gunakan itu pipa, maka 50 meter itu bisa di-maintain. Ya. Bisa di-maintain, ya, justru boleh jadi tidak perlu 6N. Mengapa mereka pasang 4N? Karena kan sebetulnya head-nya dimulai dari bak penampung, bukan dari mata air. Ya. Nah, itulah salah satu kelemahan saluran terbuka. Ya. Dari saluran terbuka itu tidak bisa memaintain pressure head maupun elevation head. Ya. Ya. Jadi 50 meter menurut saya kalau tadi jaraknya hanya 900 meter itu sangat besar. Ya. Gradien hidrolik yang sangat besar, ya, yang seharusnya kalau itu dipakai itu bisa menghemat biaya ya sangat signifikan. Ya. Begitu, Lutfi? Iya Pak, paham. Ya. Ini tadi perasaan 40 lebih ya. Oh ini pada kena kendala sinyal ya. Tinggal 36. Baik, kalau tidak ada kita akhiri kuliah kita ya. Presensi sudah bisa diisi. Ya.
Ya. Ini untuk presensi BAP pertemuan 7-nya belum ada, Pak. Oh, belum? Iya. Di saya sudah ada. Coba dicek lagi. Nah, ya, Pak. Sekarang udah bisa, Pak. Sama mungkin nanti buat teknik drainase juga sih, Pak, yang ntar sore. Bagaimana? Sama yang teknik drainase juga belum, Pak. Nanti kan kuliahnya nanti sore. Oh ya, ya. Iya, Pak. Ini drainase Itu aja, Pak. itu statusnya kuliah pengganti kan ya? Iya, Pak, iya. Harusnya kan tadi pagi, jadi diubah ke sore. Iya, ya. Makasih banyak, Pak. Ya, oke. Oke, sampai jumpa insya Allah nanti sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Pak.